Motor. Karena motor itu personifikasi pesawat perang, sebetulnya Ya, pesawat betul, tempur. betul. Lihat aja dari Ya. mulai batok lampu dan Betul. sebagainya. Makanya iklan-iklan mau Harley pada zaman itu atau pada zaman sekarang banyak juga di lapangan terbang dan sebagainya. Nah, lalu mereka memilihlah Harley Davidson sebagai kendaraannya. Tapi bukan hanya Harley, pada saat itu masih ada Triumph, Norton, Ya, ya. dan sebagainya mereka pakai. Akhirnya mereka membentuklah Hell Angels. Betul. Nah, 1% itu istilahnya dari tahun 47 sebelum Hell Angels didirikan, itu mereka bikin balapan di Hollister, Oke. California. Ya, ya, ya. Nah, geng-geng motor yang pakai motor Triumph, Ariel, dan itu Harley, mereka datang ke tempat itu bikin rusuh. Si amaknya di sana itu ngerasa nggak oke. Mereka bilang ini harus berlangsung race ini, balapan ini. Itu mah pengacau, hanya 1% dari sekian banyak. Oh, gitu ya. Nah, Oke, masih bersama Brother Ju, Rumble on the Road. Ya, oke. Killer of the Born, Killer of the Road. Tadi ceritanya apa, milestone lah ya. Jadi dari seorang perjalanan sebagai Harley bikers ya. Nah sekarang kita pengen lebih detail lagi karena beberapa teman juga banyak yang pesan ke saya lewat konten ini. Bagaimana cerita dari filosofi dari motor-motor yang brother punya nih, dari mulai tadi CB, tadi sudah diceritakan CB ya, kemudian ada Binter Mesri, kemudian ada WL, kemudian dulu pernah Electra, ya. Heritage, saya sudah kurang lebih 20 lebih lah saya mengkoleksi itu, dulu. FXR, ya itu sangat legend banget dan termasuk saya menjadi saksi ketika mengcustom dulu ya, sampai kemudian Bad Boys ya. Ya, ini gimana brother? Coba cerita brother. Ya, ini saya awalnya kan dimulai dari CB kan. CB, ya. Sebetulnya saya waktu SMA punya motor, itu namanya Honda Bentley. Sekarang Bentley. dicari tuh Bentley, 110 cc. Apa Cina ya? No, bukan, itu ya? belum ada. Itu motor Honda Bentley. Honda Bentley. Nah itu tuh paduan peralihan dari motor biji nangka tuh, Siki nangka, yang tahun 69 Honda itu ke CB. Mesinnya masih ngegantung sejajar, tapi udah 110, kalau itu kan 90. Ini 110. Dia pakai tapet atau push rodnya tuh kayak motor Inggris sebetulnya, udah kayak begitu. Nah, itu Bentley itu saya beli waktu SMA, saya kerja SMA. Itu kerja saya ini di kakak ipar saya. Kakak ipar saya itu salah satu, ya kalau sekarang apa disebutnya dulu ya. Jadi ya premannya para supir angkot lah. Tapi diangkat menjadi ketua naon sih, tete organda apa ya, yang ngambilin uang gitu kan. Nah, dia punya teman, punya ini, saya berhutang budi nih sama sahabat sama bos saya pada saat itu. Nah, dia tinggal di Kebun Kelapa, tempat terminalnya Kebun Kelapa tuh. Nah, kita panggil itu Kok Yoyok, seorang Chinese kan, Chinese baik hati banget gitu kan, Kok Yoyok. Nah, terus saya kerja di dia, kebayang kerja saya itu setiap hari harus mencuci mobil angkot sebanyak 20 lebih mobil angkot. Iya. Sehari ya? Sehari. Wow. Jadi mereka pulang, saya kerja dari jam 6, ya, sampai jam 10, sampai jam 11 naik sepeda dari rumah ke Kebun Kelapa. Kurang lebih 8 kilo. Nah, itu saya dapat duit. Satu angkot itu kalau nggak salah dapatnya 10 perak. Jadi dapat 20. 20 itu udah bisa beli seragam sekolah loh. 20 perak itu pada saat itu. Dan itu yang uniknya, saya sering ketemu uang penumpang yang jatuh di mobil angkot. Saya pungutin, saya kasih ke sopirnya. Sopirnya bilang, milik lu katanya, bukan rezeki gua, rezeki lu. Jadi saya tuh lebih gede duit dapat nemunya di mobil angkot yang jatuh tercecer gitu daripada saya dapat honornya. Tapi si bos Yoyok ini baik banget. Sampai dia bilang, lu apa sini jalan kaki, naik sepeda atau naik angkot, naik bemo pada saat itu. Lu pakai aja motor gue, dia bilang. Tuh Harley bro, itu Dowglide. Duoglide. Udah tuh motor lu mau. Karena saya nggak suka pada saat itu kan. Saya lebih kepada menyukai pada saat itu adalah New Wave, pop art, Andy Warhol. Itu kan jauh dengan dunia motor. Seingat saya kan ini yang aneh gitu kan. Jadi ketika saya punya acara di panggung di mana-mana pun, itu saya ada orang-orang dari HCB, teman tetangga saya itu yang bilang, Ju, motor gue jadi hiasan deh di panggung. Gak mau, gue ganti pot bunga bro.
Karena gue belum suka. Saya suka dengan Spano Ballet, Duran-Duran, Golden Earring. Itu yang saya pikir tidak tidak menyukai Harley atau motor. Tapi tahu nggak, ketika video klip itu zaman dulu susah ditemukan hanya di video-video VHS. Dan saya juga tidak banyak menonton itu karena saya tidak punya. Yang saya bilang saya bukan orang mampu untuk membeli satu Betamax kayak gitu kan, atau ini video player. Pas tahun sekarang ketika awal-awal YouTube ini keluar, gila mereka itu naik motor juga. Duran-Duran di lagu New Moon on Monday naik motor Triumph semuanya. Terus Depeche Mode dengan lagunya apa di situ Ride with my friend. Itu ternyata bikers. Dan mati gue kalau mereka tahu bikers, gue punya Harley dari dulu kan. Ditawarin gue Glide sama si Koyoyok itu. Saya bilang, enggak motor tua, gue bilang gitu. Saya ngambil Bentley, karena pada saat itu masih muda. Itu Bentley setiap hari sekolah, seminggu jalan, 3 hari mogok. Sampai saya penataran masuk Unpad, itu pun mogok. Saya taruh sebulan penuh di Cihapit, di depan Bank BTPN, dikunci, dan gak ada yang nyolong-nyolong. Nah, baru ketika saya suka motor, dan karena seirama dengan, senada dengan saya juga menyukai dewasa, menyukai lagu-lagu rock and roll, lagu-lagu rock, akhirnya kan properti mereka dimulai dari Motley Crue, John Bon Jovi, Guns N' Roses, mereka pakai motor. Gua harus punya motor, gitu. Nah, akhirnya aku beli motor. Nggak ada sayangnya motor-motor Harley sudah habis, karena itu udah tren gitu kan. Nah, akhirnya pilihan saya dan sesuai dengan keuangan adalah ya itu tadi, CB saya pakai. Nah, CB modif itu juga sesuai dengan saya punya cerita. Waktu zaman musimnya di tahun 90-an, CB itu keluarlah film Renegade, itu saya bikin CB itu bentuk Renegade. Tahun 94 keluar film Harley Davidson El Marlboro Man. Saya rubah motor CB itu jadi Harley Davidson Marlboro Man. Setiap hari saya rubah, setiap hari saya lapin, setiap hari saya gosok, sampai pokoknya mau harus jadi Harley aja. Kalau bisa pada saat itu ada yang bisa masang mesin V-twin, gue pasang juga gitu. Sampai gimana tuh bener-bener wah. Tapi lucunya ketika sudah dapat, saya juga malas untuk bersihin malas. Tapi dulu sebelum dapat bannya atau rodanya gua ganti. Belakang belum ada pada saat itu untuk sekelas itu. Harley juga kagak ada jualan ban. Sama buah belum ada, semua belum ada. Orang pakai Jeep, kalau nggak mobil Fiat. Aku juga bikin bannya dari mobil Fiat. Untuk sekelas motor CB. Suatu saat kita kena greg. Baru nyampe Cicalengka, keberatan, rantesnya dan jari-jarinya lepas. Wah, udah banyak cerita di CB itu. Hampir setiap hari saya sampai sekolah juga molor, terganggu skripsi, gara-gara anak-anak ngajak riding. Rekan saya riding is fun, gin-gin. Orang-orang yang gila semua tuh sampai sekarang nggak ini. Ya kalau orang bilang, saya bilang nggak bilang gila, mereka sinting sebenarnya. Saya lagi skripsi, ditipuin. Ayo kita ke Sumedang. Ngapain? Ayo di Sumedang kita cari teman-teman di sana naik motor juga. Dan dulu nggak ada tuh yang cerita, ada sedikit ya. Cewek nggak ada. Kita senang-senang aja naik motor. Senang naik motor dengan cerita apa disebutnya spooky-nya lah. Di Cadas Pangeran ada orang nggak bisa belok macam-macam. Nah itu saya pakai CB. Seringkali CB saya itu orang menyebutnya mendarat darurat. Karena tidak pernah nyampe ke Bandung lagi. Karena terlalu banyak modifikasinya, dipaksain dengan roda besar dan ya ban besar dan sebagainya. Ya akhirnya seperti itu. Sampai akhirnya pertama setelah itu beres, CB saya harus meningkat dong, cari Harley kemana-mana susah. Bukan masalah uang, tapi juga masalah tidak semua orang punya uang bisa beli Harley. Itu yang bedanya. Sekarang semua orang asal punya duit bisa beli Harley. Dulu tidak semuanya orang punya uang miliaran, ratusan miliar pun tidak akan pernah bisa atau jarang sekali orang bisa menemukan Harley. Karena barangnya juga nggak ada. Yang bisa selain memang mereka warisan dari pensiunan ya keluarganya tentara atau polisi. Kalau enggak, mereka yang pengusaha yang kerja di ring. Karekan saya, sahabat saya, Tony Dono. Yunek suatu saat dia mesti datang tuh ke Tony Dono. Itu Tony Dono, dia beli Harley, masih tetap asli si Harley itu. Masih zaman Shuffle tahun 82 karena dia dikerja di ring. Nah saya nggak bisa, akhirnya saya bertahap. Belilah motor, setelah itu beli motor Norton. Norton. Nah saya dengan Norton, saya bersahabat dengan Ferry Mariadi tuh. Nah sampai Ferry Mariadi dan kawan-kawan menjuluki saya Ju Norton. Ju Norton. Kemana-mana.
Norton S2 itu 500 cc. Saya beli pada saat itu 2 juta. Walaupun teman saya si Boboy sebenarnya saya percaya kalau dia itu nge-markup juga. Sebenarnya nggak segitu, 1,5 juta. Itu dari rekan saya. Komicok. Komicok. Dari sahabat si Boboy. Itu namanya Tian. Tian ini sekarang tinggal di Cleveland kalau nggak salah di Amerika. Dan itu selalu telepon ke saya sekarang, Ju, Norton gua gimana? Gua dijual gitu kan, kayak gitu. Nah si Norton itulah mulai perjalanan dengan Norton, tapi nggak lama Pak Norton itu. Kemudian ya seiring dengan memang harus rezekinya, saya beli Harley, gitu kan, beli Harley. Tapi Norton itu sempat menjadi ini juga sih, menjadi ikonik di anak-anak Brotherhood. Aku jadi di Brotherhood itu tahun berapa ya? Tahun 98-an. 98. Seiring nggak lama tuh tahun 96 aku beli WL. Nah, Norton saya tukar dengan WL. WL itu kan dulu pernah saya lihat tuh yang kuning ya, sempat. Awalnya sebetulnya itu motor pink sebetulnya. Pink warnanya. Motor pink sebetulnya warna itu tuh. Kebayang nggak motor itu pink terung nyebutnya ya. Nah, kenapa motor itu pink pada saat itu? Karena motor itu ada pada saat itu satu majalah atau tabloid ya, tabloid otomotif. Itu memuat motornya Mas Ari Sigit. Itu warnanya pink. Gitu. Tapi dia Springer Softail. Nah, terus dibikin pink lah sama orang Jakarta itu. Nah, saya syuting, kebetulan saya syutingan di kemudian tahun, saya ikut syutingan dengan production house-nya milik Mbak Eno, adanya Kang Ari ya kalau nggak salah kan. Nah, dia bawa, dan Kang Ari pun baik ketemu dengan saya. Ju, kalau bisa motor lu pakai aja, gila nggak? Gua sampai yang gua impi-impikan motor itu, yang selalu lihat itu. Kang Ari bilang gitu ke gua, Ju, pakai aja motor itu. Dan saya selalu nolak, nggak usah Mas. Aku nggak bisa kalau pakai barang orang kalau nggak beli gitu loh. Kayak gitu. Sampai kemarin juga ada salah satu pejabat tentara. Itu cerita-cerita baru ya. Dia ngasih ke aku, ngasih rilis peninggalan dia, beliau. Itu Pak Iman namanya di Kostrad ya, salah satu orang Kostrad, putranya Pak Edi Sudrajat. Ju, ini nitip utility saya. Berapa coba harganya, bro? Ambil, dan saya nggak pernah mau. Dia selalu telepon, mau diambil nggak nih mobil? Ini penuhin di rumah gua, ambil. Asal lu jangan jual. Saya, jangan lah Mas, kalau Mas jual, aku beli Kang gitu kan. Selalu aku nolak gitu. Nah akhirnya ya gitulah, selalu dapetin ya harus dengan keringat sendiri. Sampai akhirnya aku beli Harley gitu. Nah, itu brother. Cerita-cerita perjalanan itu semuanya impian. Wannabe dari semuanya. Nah, cerita WL ini kan sangat ikonik banget ya buat brother ya. Artinya image-nya sangat real bikers banget, karena Harley kan basicnya kebanyakan yang kita ketahui itu yang paling tua dan paling punya histori adalah bentuk WL. Nah, akhirnya si WL itu kan sempat akhirnya endingnya dijual ke Ceki ya. Jadi gini, si WL itu ya kalau yang tua banget sih enggak ya. Itu kan ada namanya Silver Grey yang 1 silinder di Harley, terus di kemudian hari tahun 36 aja sampai 39 Harley sudah bikin yang namanya Knucklehead kan. WL itu kan antara 39, 40 sampai 45. Saya punya yang 45. 45 itu sebenarnya cc. Jadi 45 cubic inch. Kalau di bahasa Indonesia kan itu 75 750 cc. Dan itu tuh sebetulnya kalau WLA dan WL itu sama. Sekedar knowledge nih, itu sama. Nah, tapi WLA itu kenapa dirubah jadi WLC? Makanya orang menyebutnya Union War Surplus. Jadi inilah gabungan kelebihan dari perang. Nah, ketika perang itu berlangsung, itu menjadi dianggapnya si WLA ini menjadi liberator. Jadi pembebasan ya. Makanya disebut WL kan, World Liberator Army. WLA, World Liberator Army. Nah, itu ketika itu menjadi pahlawan dalam perang, disimpanlah di sebuah museum, dibawa ke pabrikan itu akhirnya teman-teman yang tentara pensiun meminta kembali, ingin reminding lagi menggunakan motor, dan mereka karena kelebihan itu dibikin surplus oleh pabrikan itu, dibikin WS, jadi tidak Army lagi. Itu sebetulnya itu lagi sebetulnya produksi sampai tahun 50-an. Pembicaraan semakin menarik dengan Brother Ju ya. Setelah tadi dibahas ya tentang lebih ke personal Brother ya. Sekarang ada hal yang menarik dari pembicaraan Brother itu adalah tentang nilai-nilai ya, nilai-nilai kultur
Kalau di Amerika, Harley dianggapnya sebagai seorang yang bad boys, ya, kayak gitu. Kemudian di Indonesia pun demikian. Bahkan lebih mengenaskan, ya. Tahun-tahun 80-an itu, Brother pernah cerita tuh, bahwa di sini strata sosial yang pemilik Harley itu juga di kalangan yang marginal, ya. Tapi tetap akhirnya terus konsisten. Dan akhirnya berubah zaman, sekarang menjadi lebih ke prestis. Nah, itu gimana, Brother? Kalau bisa saya secara singkat ya. Tapi gini, di Amerika sendiri itu kan si pengguna Harley itu ya, di luar privater, mereka biker yang senang, itu kan dimulai pabrikan Harley itu, Harley Davidson Company itu harus berterima kasih sebetulnya kepada grup yang namanya Hell Angels kan. Nah, di tahun paruh waktu 50-an Hell Angels itu terbentuk. Itu sebetulnya dari dulu sampai sekarang Hell Angels itu ketuanya tidak pernah ada itu yang sipil. Semuanya adalah Army. Tentara. Karena Hell Angels itu kan nama skuadron. Kan? Nama skuadron. Tapi kan sebetulnya zaman dulu pun Amerika itu walaupun skuadron ataupun pilot angkatan udara, sebetulnya kebanyakan bukan tentara resmi, tapi mereka mercenary. Mereka itu kan tentara bayaran, tentara bayaran. Nah, ada 3 skuadron kalau nggak salah, ada beberapa skuadron. Itu ada skuadron yang namanya Baba Black Ship. Baba Black Ship itu tugasnya di Kepulauan Fiji, Pasifik tuh ya. Dia untuk menghantam Jepang. Yang kedua ada yang namanya skuadron kalau nggak salah Betty Boo. Nah, Betty Boo itu di Eropa, itu menghantam Jerman. Ada satu lagi di Indochina, itu untuk konflik perang Korea dan sebagainya, dan Vietnam, belum Vietnam, Korea dan Jepang juga. Itu menamakan dirinya Skuadron Hell Angels. Itu nama skuadron. Indochina itu di Indochina. Nama Skuadron Hell Angels itu. Lalu setelah pasca perang tahun 50-an mereka balik lagi ke orang-orang sipil, mereka mengadakan reuni. Mengadakan reuni. Nah, karena mereka menghantam Jerman, mereka reuni dengan semangat Amerika yang ya boleh dibilang Jerman ultranasionalis pada saat itu. Lalu kemenangan ada di pihak sekutu, Amerika juga merasa ultranasionalis dong. Mereka juga menjadi orangnya yang anti kulit berwarna. Karena mereka ngerasa rasis juga. Nah, mereka ya para pejuang-pejuang itu kan. Nah, mereka mendirikan Hell Angels. Ketika mereka bereuni para skuadron Hell Angels itu, ada sebuah kendaraan yang harus ada sebuah kendaraan selain mobil yang mempersonifikasikan dia ketika zaman perang. Apa? Satu-satunya pilihan yaitu ke motor. Karena motor itu personifikasi pesawat perang, sebetulnya pesawat tempur. Lihat aja dari mulai batok lampu dan sebagainya. Makanya iklan-iklan Harley pada zaman itu atau pada zaman sekarang banyak juga di lapangan terbang dan sebagainya. Nah, lalu mereka memilihlah Harley Davidson sebagai kendaraannya. Tapi bukan hanya Harley, pada saat itu masih ada Triumph, Norton dan sebagainya mereka pakai. Akhirnya mereka membentuklah Hell Angels. Nah, keluarlah tipe pada saat itu. Mereka dibuka-bukain tuh motornya yang pabrikan, diganti diganti ban besar, dua-duanya mirip pesawat bomber. Lahirlah di situ yang dinamakan Bobber, bro. Bobber ya. Itu tuh personifikasi dari pesawat bomber. Jaket yang mereka pakai bukan jaket bikers itu, tapi lebih banyak jaket bomber. Nah, Hell Angels itu nama itu. Makanya sampai jaketnya dipakai ada yang kayak kalau kita main pingpong, itu selalu ada kalau kita menang poin, satu strip, satu di garis. Nah, itu Hell Angels dulu pakai itu. Itu tuh apa? Itu mereka pernah mensortir bom. Kalau satu kali mensortir bom, dia 1 sampai 5 gitu. Bukan menghitung hari di penjara. Bukan. Nah, kayak menghitung di penjara gitu. Nah, itu di jaketnya. Itu tertulis. Itu ada tulisan kayak gitu. Nah, itu mereka kasih jaketnya itu. Itu keren-keren pada zaman itu. Dan dilukis ya? Dilukis. Dia hanya pakai stabilo, kalau nggak spidol. Spidol putih atau silver. Nah, kemudian ya, yang namanya klub makin besar, makin mereka juga perlu ada yang namanya harus hidup kan, survive dan sebagainya. Mereka pengangguran, mereka pertama yang mereka lakukan adalah drug seller kan, drug seller, ya melakukan kriminal lah. Tetapi mereka punya kecintaan yang tinggi terhadap tanah airnya Amerika karena mereka pensiunan. Nah, selain mereka rasialis dalam itunya anti kulit berwarna, mereka juga di situ selalu menjadi orang pilihan pertama ketika
pemerintah Amerika membutuhkan tenaga sukarela untuk ditempatkan di perang manapun. Ketika di Vietnam, pecah perang Vietnam tahun 63, itu orang-orang skuadron Amerika, orang-orang Hell Angels lah yang pertama kali menandatangani untuk ikut ke Vietnam di garis depan. Karena mantan perang, mantan tentara pasukan perang, dan mereka juga memang cinta tanah ke Vietnam. Enggak, maksudnya karena dia tradisinya di Indochina jadi si Hell Angels sendiri akhirnya bukan hanya skuadron Indochina, Betty Boo semuanya jadi bergabung kan. Gitu ya. Nah, mereka akhirnya mereka akhirnya menandatangani itu ketika perang Vietnam. Muhammad Ali aja kan kabur. Nggak mau kan sampai ada di penjara. Banyak yang nolak. Nah, itulah pemerintah Amerika hutang budi kepada klub motor Hell Angels ini. Walaupun mereka drug seller, walaupun mereka juga activity crime, tetapi mereka juga punya rule-nya, tidak mengganggu orang lain. Bahkan rule-nya itu, atau kalau orang Brotherhood nganggapnya hukum adat, itu tuh hukum adatnya keren. Di antaranya, walaupun negara itu sudah negara yang kalau kita memandangnya negara sekuler dan bebas, number one dari rule Hell Angels adalah don't disturb our property. Jadi jangan ganggu pacar, istri dari mereka. Itu hukumnya gila. Yang kedua, don't user drugs, but seller. Jadi tidak merusak. Gitu. Nah, itu prostitut juga. Prostitut dilegalkan, tapi memang untuk kepentingan mereka bisnis, gitu. Saya tidak terlalu banyak tahu itu, tapi intinya sebenarnya gitu. Mereka juga ada istilah fuck the world, istilah 13. Nah, 13 itu kan seperti yang Ruli pernah kasih tahu. Itu sebetulnya bukan ini 13 itu 1%. 13 itu kan 13 kalau di ABCD di huruf itu masuknya di angka apa? Kalau 1 2 13 ABCD itu nggak jadi mana? A B C D E F G H I J K L M. Marihuana, Bro. Marihuana. Iya. Itu pengedar marihuana. Itu. Nah, terus 1%, 1% itu istilahnya dari tahun 47 sebelum Hell Angels didirikan, itu mereka bikin balapan di Hollister, California. Nah, geng-geng motor yang pakai motor Triumph, Ariel dan itu Harley, mereka datang ke tempat itu bikin rusuh. Lalu IMI-nya atau AMA kalau kita IMI di sana AMA American Motor Associate, kalau kita Indonesian motor IMI lah gitu kan. Di situ IMI, di sana AMA gitu kan. Nah, si AMA-nya di sana itu ngerasa nggak oke. Mereka bilang ini harus berlangsung race ini, balapan ini. Itu mah pengacau, hanya 1% dari sekian banyak. Nah, mereka bangga dengan disebut dengan 1% pengacau. Makanya mereka ngejahit sendiri, mereka bikin stiker sendiri. 1% itu bukan milik satu klub. Jadi ada klub namanya Bandidos, mereka juga menamakan 1% juga. Setiap klub ada 1%-nya. Ada 1%-nya. Itu sebetulnya ada istilah lebih kepada apa ya? Gagayaan lah. Itu mengambil idiom. Kalau kita kan idiom yang baik-baik, misalnya kayak kayak gini, naga bonar. Kan sebetulnya manusia biasa, nggak baik kan, nggak terlalu baik, nggak digambarkan sempurna. Anti mainstream. Anti mainstream. Tapi kan orang jadi naga bonar. Nah, seneng gitu dengan itu. Istilah 1% itu adalah orang yang terusir. Itu mah setengah 1% dari 99%. Malah orang yang ngetopnya malah 1%-nya gitu loh. Hanya dijian lah. Bahwa orang kan ingin menunjukkan kehebatan gitu. Nah, kejelekan dari situ atau image yang jelek itu masuklah ke Indonesia. Nah, sampai mereka akhirnya kriminal dan sebagainya. Hell Angels sendiri jadi musuh masyarakat pada saat itu. Nah, karena drug itu. Padahal sebetulnya nggak begitu kan. Mereka juga tidak ganggu orang ini. Disitulah dimanfaatkan oleh produsen-produsen motor atau kendaraan dari Jepang. Mereka memasukkan tuh Jepang yang ber-cc besar. Menggantikan Harley, Honda 650 cc. Banyak sekali. Nah, satu semboyan dari produk motor Honda, kalau tidak salah, atau salah satu motor Jepang, orang baik naik Honda. Itulah yang memukul produksi Harley, pabrikan Harley hancur, dan itu mereka tidak ngetop lagi. Itu mulai tahun antara 79-80. Zaman Flower Power selesai, 80 itu keluar New Wave, nah itu keluar XS, keluar dan sebagainya. Itu orang baik. Bahkan di film pun, Grease 2 itu sudah tidak dibintangi. Kan Grease 2 tuh Grease itu settingan tahun 50 loh. Ya kan? Tahun 50-an. Nah, itu Grease 2
itu bukan 60 lagi, pada waktu 60 terakhir. Udah bukan John Travolta lagi. Itu yang main Michelle Pfeiffer sama siapa? Adrian Smith ya kalau nggak salah ya. Nah itu mereka menggunakannya bukan Harley lagi motornya. Mereka pakai Honda Dreams. Begitu terpengaruhnya di Amerika sendiri dengan motor yang siap saji. Siap pakai, tidak adanya rewel gitu loh. Makanya disebutnya terus orang baik naik Honda. Mungkin dimusuhin. Nah, datang ke sini orang-orang yang Harley di Indonesia, mereka juga banyak kan ya yang saya bilang tadi warisan-warisan dari bapaknya yang tentara. Mereka pakai. Mereka juga ya itu tadi ya maaf bukan di kalangan orang-orang tokoh biasanya walaupun ada tentara gitu kan. Tapi ada juga yang di tahun 80 90 itu akhirnya jadi naik kasta oleh ketua pajak model Pak Sentani, direktur-direkturnya kayak gitu kan, Mas Wiwit pengusaha, terus semua lah yang sampai ke sini. Nah, itu dulunya kaum-kaum margin yang pengusaha-pengusaha minyak, beras dan sebagainya. Pada saat tahun 80-an, saya sebagai anak muda pada saat itu, kalau sekarang boleh disejajarkan dengan generasi K-pop kan. Tapi zaman itu kan New Wave. New Wave itu ya sukanya ya musik-musik pop, musik-musik zaman-zaman yang celana gombrong, jauh dong dengan gaya rock and roll. Walaupun pada saat itu yang bilang lagi sekali lagi, saya nggak tahu. Pada kondisi di sananya mereka juga bawa Harley sebetulnya, bawa motor. Cuma tidak diekspos. Tidak terekspos karena kan informasi juga tidak ada ke sini. Yang tahu di video klip nyanyinya kan nggak ada motornya. Kebanyakan ya kalau rock-rock ke sini 90-an 80 ada lagi kan. Nah baru tuh. Kita tuh nggak suka, makanya saya tawarin motor Harley Duo Glide terus UL oleh Mas Bambang, oleh bos saya Koyoyok. Saya nggak mau, karena sorry, gue ini anak New Wave, gue ini kalau sekarang anak K-pop. Nah, akhirnya apa yang terjadi, saya nggak suka dengan Harley. Baru tahun 90-an, di sananya Harley juga mengalami kemerosotan 80, pabrikasi Harley menaikkan lagi. Caranya apa yang mereka bikin? Ada dari Milwaukee Company. Mereka memberikan hadiah kepada kepala negara seluruh dunia. Siapa? Raja Hussein dari Yordania dikasih. Pak Harto dikasih. Itu sebagai promo sebetulnya, bro. Sampai akhirnya hadiah Wimbledon tenis itu yang perempuan Martina Navratilova. Martina ya. Motornya adalah ini hadiahnya kayak begini. Springer Softail. Springer Softailnya sebagai hadiah. Itu dipromosikan sampai Kiddy Lang penyanyi harus pakai ini, sampai George Stamos dibikin, juga kan? sampai Arnold. Itu dia bagaimana dia mempromo sampai ditutup di Indonesia nih, sampai closing atau happening closing yang paling dahsyat banget. Itu Amerika membuat promo film di dua. Satu film bioskopnya Harley Davidson Marlboro Man, yang satu lagi di miniseri atau film seri Renegade. Itu sebetulnya bukan promo. 90 itulah Harley booming. Harley booming. Bahkan dibeli lagi. Padahal Harley bangkrut tahun 80-an, dia jual. Satu pernah dijual ke Italia, ke Armaci. Satu lagi dia jual ke produknya bukan Milwaukee lagi, tapi AMF. American Motor Federation atau apalah saya lupa ke AMF. Makanya Shuffle di tahun 80-an, 82 sampai 86 itu adalah produksi AMF. Bukan produksi Milwaukee. Gitu loh. Nah, kesininya juga jadi jelek. Hari jadi jelek. Udah mah image-nya juga bukan. Dia kalau kebayang acara-acara zaman HCB itu, maaf sekali bro, gue nge-MC. Dangdut bro, sama lagu Sunda. Pada saat itu gue K-popnya sekarang kan New Wave. Malas banget gitu, terus dangdut, apa kayak gitu kan. Ya jauh lah. 90-an baru aku pas ada dipakai Martina, dipakai Raja Hussein, dipakai Pak Harto, dipakai semuanya. Kalau sekarang kan ke Pak Jokowi tuh pakai motor lagi kayak gitu. Saya jadi mikir, wah, gue harus dapat Harley, tapi telat. Gitu telat. Akhirnya aku harus beli.